Guys, bagi teman-teman yang masih penasaran berapa sih penghasilan YouTuber pemula untuk 1000 subscriber? Banyak teman-teman yang melihat dari video-video lain ada yang mengatakan segini penghasilannya, seperti pengumpul receh, ini segala macam. Kali ini saya akan memperlihatkan secara real penghasilan 1000 subscriber dari YouTuber pemula yang baru saja termonetisasi bulan ini, atau bisa juga dikatakan awal bulan kemarin. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita cek berapa penghasilan YouTuber pemula untuk 1000 subscriber, tentunya setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Bagi kalian yang mau tahu informasi biar sukses menjadi YouTuber pemula, ataupun informasi aplikasi penghasil uang terbaru, ataupun informasi aplikasi menarik lainnya, disinilah tempatnya. Oke guys, sekarang kita akan langsung masuk ke YouTube Studio untuk mengecek berapa penghasilan dari YouTuber pemula untuk 1000 subscriber. Ini bukan akun saya, tapi ini akun teman saya yang saya pandu atau saya pantau semenjak mulai dari membuat video sampai termonetisasi sekarang. Di sini saya akan memperlihatkan berapa penghasilannya setelah termonetisasi. Ini benar-benar real, saya akan memperlihatkan di bagian ringkasan. Pertama, saya akan memperlihatkan berapa tayangan dari total videonya. Di sini dapat teman-teman lihat untuk 48 jam terakhir itu real time penayangan 1339 atau bisa dikatakan untuk 2 hari terakhir. Sekarang kita masuk ke pendapatan. Di sini estimasi pendapatan ini untuk bulan sekarang atau bisa dikatakan dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal 30 Agustus. Itu total pendapatannya itu sebesar 47.000 dari 12,3 ribu penayangan. Nah, di sini juga ada besaran dari rata-rata RPM dari setiap video. Nah, RPM yang di sini itu rata-rata RPM dari setiap video itu sebesar 3,8 ribu. Kecil kali ya, guys. Nah, nanti saya akan jelaskan. Oke, sekarang kita cukup dulu kita melihat. Nah, sekarang untuk berikutnya kita akan masuk ke bagian pendapatan per hari. Nah, di sini kita akan klik di bagian grafiknya ya guys ya. Teman-teman bisa lihat per harinya kita dapat berapa. Di grafik cukup jelas dikatakan itu pada tanggal 29 Agustus 2023 itu pendapatan sebesar 3.550. Nah, untuk sebelumnya juga ada di sini. Nah, ini untuk yang tanggal 28 itu sekitar 3.100, untuk tanggal 27 3.600. Jadi kisarannya segitu ya pendapatannya. Kita lihat juga cek grafiknya itu di kisaran 3.500-an. Nah, ini yang paling gede itu pada tanggal 21 4.000-an. Nah, jadi semua totalnya itu sampai sekarang dari awal bulan Agustus kemarin itu dapat estimasi pendapatan sebesar 47.000 dari RPM sebesar 3,8 ribu per 1000 penayangan video. Nah, sekarang kita geser ke samping. Ini juga ada RPM untuk performa video short. Nah, di sini kita lihat estimasi pendapatannya itu sebesar 9,44 rupiah. Kok receh kali ya guys ya? Ya iyalah, ini video short ya guys ya. Ini untuk pendapatan atau RPM per 1000 penayangan itu sebesar 73,73 rupiah. Oke guys, kita lanjut. Kita geser lagi balik ke RPM ini. Sudah jelas itu sebesar 3,8 ribu. Nanti akan saya jelaskan untuk berikutnya. Kita akan cek dulu di bagian konten. Nah, di sini ada total penayangan itu sebesar 13.000 penayangan. Itu untuk 30 hari terakhir ya guys ya. Kita scroll ke paling bawah, kita cek ini cara penonton menemukan video kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang RPM rata-rata tadi. Kita akan cek di bagian RPM setiap video. Ini berbeda dengan RPM rata-rata yang kita lihat tadi ya guys ya. Yang rata-rata tadi itu adalah rata-rata dari total semua video kita, RPM-nya segitu. Sementara untuk RPM dari setiap video itu berbeda. Saya akan cek salah satu videonya yang terbanyak view-nya gitu. Saya akan cek berapa sih RPM-nya. Nah, ini untuk penayangan. Ini total penayangan ini semenjak sebelum termonetisasi juga itu sebesar 108,7 ribu. Ini yang paling banyak view-nya dari videonya. Kita akan coba cek di bagian lainnya.
Kita akan lihat ini adalah salah satu video teman saya ini yang mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube ya guys ya. Ini lihat rekomendasi video itu sebesar 1000 kali tayangan itu dalam 48 jam terakhir. Penelusuran YouTube itu sebesar 139. Sekarang kita cek di bagian pendapatan. Oke. Jadi pendapatannya itu didapat dari satu video ini aja ya guys ya. Karena ini yang paling banyak view-nya setiap hari. Itu estimasi pendapatannya semenjak termonetisasi itu sebesar Rp45.000. Nah, itu total pendapatannya semenjak dimonetisasi. Untuk RPM di sini beda lagi, guys. Ini RPM-nya itu untuk 1000 penayangan itu 420. Oke, saya akan stop di sini. Saya akan jelaskan. Ini untuk CPM kita lihat itu sebesar 10.800. Sementara RPM kok bisa 420. Saya akan sedikit menjelaskan di sini. Ini ada kesalahan sistem kayaknya seperti ini. Tapi untuk pendapatan kita tetap pendapatan yang dipotong 40% dari CPM. Ini kayaknya ada kesalahan. Mungkin untuk beberapa hari ke depan diperbaiki lagi oleh sistem YouTube-nya gitu. Ini sebenarnya RPM-nya bukan 420 kalau menurut hitungan saya. Kalau video ini RPM-nya itu 420, tidak mungkin teman saya ini mendapatkan rata-rata sehari itu sekitar 4.000-an gitu ya guys ya. Nah, tidak mungkin juga CPM-nya sebesar 10 ribuan. Karena apa? CPM ini adalah besaran yang diletakkan pengiklan sebelum berbagi hasil dengan pihak YouTube. CPM ini akan dipotong sebesar 40%, baru setelah itu menjadi RPM. Nah, RPM itu adalah pendapatan bersih kita untuk setiap 1000 penayangan iklan. Seperti itu maksudnya. Jadi, tidak masuk akal 40% dipotong dari 10.000 itu menjadi Rp420. Enggak juga ya guys ya. Ini ada kesalahan sistem sepertinya. Dan tidak masuk akal juga untuk pendapatannya mendapatkan per hari itu sekitar Rp4.000 jika RPM dari video ini itu 420. Karena sumber pendapatannya itu memang dari video ini. Kita lihat tadi trafiknya ya guys ya. Karena rata-rata sehari teman saya ini mendapatkan total view itu sebesar 1.300 penayangan dari setiap video. Nah, sementara untuk video yang satu ini aja dia mendapatkan sekitar 1.200 penayangan per 48 jam atau per 2 hari. Nah, jadi sumber pendapatannya itu benar-benar dari satu video ini aja. Jika RPM-nya 420 seperti ini, tidak mungkin orang ini mendapatkan Rp4.000 dalam sehari dan tidak mungkin juga jumlah CPM-nya 10.000. Jadi di sini kalau menurut saya itu RPM-nya itu kisaran sekitar 6.000-an ya guys ya. Karena ini dipotong 40% seperti itu. Nah, oke guys, jadi ini kesalahan sistem saja. Untuk pendapatannya tidak seperti yang kesalahan ini, tetap masuk pendapatannya 40% potong dari CPM seperti itu. Nah, sekarang kita akan cek di videonya yang satu lagi ya guys ya. Nah, ini RPM untuk per video. Sementara RPM yang tadi kita lihat sebelumnya itu adalah rata-rata RPM dari semua videonya. Jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa cek atau mencarinya dengan rumus rata-rata. Nah, misalnya per videonya kita mendapatkan RPM rata-rata itu sebesar 6.000, ada yang 10.000. Nanti itu dikalikan menjadi rata-ratanya RPM-nya jadi segini. Itulah RPM yang tadi. Nah, sekarang saya akan jelaskan ini di bagian jangkauan ya guys ya. Ini jangkauan dari video ini sangat luar biasa ya guys ya, itu sebesar 1,3 juta tayangan. Ini maksudnya seperti apa sih? Nah, ini yang dimaksudkan ini sudah direkomendasikan oleh via YouTube itu sebesar 1,3 juta kali rekomendasi. Nah, jadi ketika direkomendasi itu ini hanya sekedar tayangan, bukan maksudnya diputar, diklik, bukan. Jadi hanya sekedar tayangan. Jadi ini maksudnya video kita itu lewat di beranda orang sebanyak 1,3 juta kali. Tapi tidak ada yang klik. Yang ngeklik itu hanya sekitar, tadi total tayangannya itu sebesar 107.000. Nah, dari total penayangan video. Nah, itu yang diklik. Nah, sementara tayangannya itu sebesar 1,3 juta. Ini artinya apa? Berarti kita harus cek and recheck video kita. Karena penyebabnya di sini itu yang pertama kali itu adalah thumbnail ya guys ya. Jadi bikinlah thumbnail semenarik mungkin
yang membuat orang bisa mengklik video kita ketika lewat di beranda mereka seperti itu. Jadi ini sudah luar biasa penayangannya, hanya di bagian thumbnailnya mungkin yang membuat orang tidak mengklik, atau bisa juga penyebabnya yaitu karena videonya terlalu banyak orang yang membuat. Jadi orang sudah menonton sebelumnya di video channel YouTube besar seperti itu ya guys ya. Tapi saya usahakan untuk membuat thumbnail semenarik mungkin. Oke guys, kita lanjut. Nah, di sini ada rasio klik tayangan dari tayangan. Nah, itu yang saya maksudkan, rasio klik tayangan itu 7,1% dari 1,3 juta tayangan, itu yang ngeklik itu hanya sebesar 7,1%, seperti itu guys. Nah, sekarang kita akan cek di bagian rata-rata durasi tonton. Ini sangat-sangat mempengaruhi RPM kita ya guys ya. Yang pertama itu yang mempengaruhi RPM itu adalah panjangnya video yang kita upload. Seperti yang kita tahu itu di video ini itu durasinya sekitar 5 menitan ya guys ya. Tapi itu rata-rata durasi tonton itu hanya sekitar 2,12 menit atau 41,8%. Ini nggak sampai separuh dari durasi video yang mereka tonton ya guys ya. Jadi ini sangat mempengaruhi RPM. Usahakan membuat video itu yang membuat orang menonton betah dari awal sampai akhir video kita, supaya RPM-nya tetap bertahan, tidak menurun. Dan juga buatlah video atau upload video dengan durasi yang agak panjang sedikit ya guys ya, sekitaran 10 menitan, atau juga kalau bisa bikin video kayak Deddy Kobuzer itu durasinya sampai 1 jam ya guys ya. Itu luar biasa kalau ditonton sampai habis. Wow, amazing, RPM-nya luar biasa ya guys ya. Karena apa? Itu dari 1 jam durasi video itu ada berapa iklan sih di dalam video, karena setiap sekali 5 menit itu ada 1 iklan. Jadi seperti itu, durasi video sangat mempengaruhi harga RPM. Kalau untuk harga RPM dari durasi video 5 menitan, itu setahu saya kisarannya hanya sekitar 5-6 ribuan saja. Nah, untuk RPM durasi video sekitar 10 menitan, itu RPM-nya biasanya sekitar 10-15 ribu rupiah. Nah, untuk yang di atas itu juga lebih naik-naik lagi. Tapi ini juga berbeda dari setiap jenis videonya juga ya guys ya. Oke, kita akan coba cek di videonya yang satu lagi ya guys ya, yang baru di-upload sebelumnya atau 6 hari terakhir. Oke, kita akan lihat ini video terbarunya. Berapa sih RPM dari video ini? Kita akan cek. Nah, ini durasi videonya agak panjang dikit ya guys ya dari tadi. Ini durasi videonya sekitar 9 menit. Sementara yang tadi itu durasi videonya 5 menit. Kita akan buktikan beda RPM-nya nggak sih gitu. Kita akan cek. Ini di bagian ringkasan, ini semenjak dipublikasikan itu sekitar 79 penayangan video. Real time dia mendapatkan 13 penayangan selama 48 jam terakhir. Sekarang kita akan masuk ke estimasi pendapatan. Nah, ini estimasi pendapatannya itu semenjak video dipublikasikan dia mendapatkan sebesar Rp788. Wow, receh guys, dari 68 penayangan ya. Dari 68 penayangan ya. Catat baik-baik. Di sini RPM-nya cukup naik dari yang tadi ya guys ya. Di sini RPM-nya itu sebesar 11.000. Benar kata saya kan? Jadi untuk durasi video 10 menitan itu RPM-nya sekitar 10-15 ribuan. Nah, itu lihat harga CPM-nya itu 16.000 dipotong 40% menjadinya RPM itu sebesar 11.000 karena CPM ini dipotong 40% oleh pihak YouTube ya guys ya. Nah, ini sudah membuktikan bahwasanya durasi video sangat mempengaruhi dari total RPM. Nah, ini yang terpenting untuk rata-rata durasi tonton. Percuma mengupdate video yang durasinya panjang, tapi rata-rata durasi tontonnya itu tidak sampai separuh. Ini akan menyebabkan penurunan harga RPM juga. Jadi penghasilannya benar-benar receh ya guys ya. Nah,
Jangan salah. Oke, saya akan bahas benar nggak sih receh penghasilan YouTube. Sekarang kita cek. Ini dia teman saya ini mendapatkan 4.000 sehari rata-rata ya guys ya. Itu dari total videonya sebanyak 48 video. Itu udah campur short itu sebesar 6 video kalau nggak salah. Nanti saya cek. Teman-teman juga boleh cek langsung. Kalau bagi yang suka sama channelnya silahkan subscribe. Ini benar-benar channelnya dari awal dia ngonten itu saya pandu sampai termonetisasi. Bagi teman-teman yang ingin juga seperti itu, silahkan berlangganan di channel YouTube saya. Insya Allah akan saya pandu sampai channel teman-teman termonetisasi. Nah, di sini benar nggak sih receh seperti ini kok mau sih ngonten gitu ngabis-ngabisin hari padahal penghasilannya hanya segitu saja seperti itu ya guys ya. Sekarang kita hitung-hitungannya seperti ini. Dari 48 video yang diupdate ini baru ya, ini baru termonetisasi. Ini langkah panjang untuk kedepannya karena sampai kapanpun ini akan terhitung. Ya, jadi selagi perusahaan YouTube itu masih ada, nah video kita akan tetap terhitung tayangannya dan pendapatannya akan tetap masuk. Nah, jadi kita akumulasikan saja satu video misalnya rata-rata ditonton dalam sehari nggak perlu banyak. Kita akumulasikan saja kalau akun kita sudah sedikit bagus, besok yang terpenting itu rutinitas update atau konsisten update. Nah, jika akun kita sudah bagus, kita akumulasikan saja misalkan satu video yang nonton itu sebanyak 100 orang dalam sehari. Jika kita mempunyai 1000 video yang sudah kita update ya guys ya, ini 1000 video yang sudah kita update, kita rata-ratakan saja RPM-nya 10 ribuan, yaitu yang menengah ya guys ya. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu bawah. Itu untuk rata-rata durasi video sekitar 10 menitan. Kita rata-ratakan RPM 10 ribuan, jadi untuk satu kali view itu kita mendapatkan itu sekitar 10 rupiah. Jika kita mendapatkan 100 view untuk satu video sehari, kita punya total video 1000 video. Kita kalikan 100 view kali 1000 video, kita sudah mendapatkan 100.000 view dalam sehari. 100.000 view, jika RPM-nya 10.000, jadi rata-rata itu 10 rupiah per satu view. 100.000 view kali 10 rupiah itu kita sudah mendapatkan sebesar 1 juta rupiah per harinya ya guys ya. Nah, ini untuk 100 view saja satu video ya guys ya, itu udah paling bawah jika kita punya 1000 video. Jadi di sini intinya konsisten update. Karena kebanyakan mereka yang patah semangat di awal ketika mereka baru termonetisasi. Mereka hanya punya beberapa video dan melihat penghasilannya begitu receh ya guys ya. Sehingga mereka itu yang membuat mereka stop sampai di sana. Sementara kalau mereka bisa mengakumulasikannya dan rajin atau konsisten update terus menerus, nah itu seperti hitung-hitungan saya tadi. Punya 1000 video itu kali 100 view saja itu udah paling bawah. Dalam sehari satu video itu kita sudah mendapatkan 1 juta rupiah per hari jika RPM rata-rata itu sebesar 10.000 rupiah. Maka di sini tetaplah semangat bagi setiap pemula, tetaplah update sambil berkreasi karena di sini hitung-hitungannya itu iseng-iseng berhadiah kalau kata pepatah ya guys ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin dipandu sampai channelnya termonetisasi, silahkan berlangganan di channel YouTube saya. Insya Allah akan saya pandu sampai termonetisasi. Dan bagi teman-teman yang suka dengan channel YouTube dari teman saya ini, itu kontennya berbahas tentang memasak, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa teman-teman klik juga subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, like bagi teman-teman yang suka, tinggalkan komentar untuk ide-ide dan sarannya. Dan jangan lupa teman-teman nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya yang akan saya ulas di sini. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.